Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anak warga Jemaat GKJ Kemuliaan serta simpatisan. Selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah streaming yang saat ini. Sebelumnya kami akan menyampaikan terlebih dahulu pokok-pokok berita gereja yang selain telah disampaikan melalui BG di WA GKJ Kemuliaan. Pokok berita gereja pagi ini sebagai berikut. Selama pandemi belum berakhir, Majelis Jemaat tetap melaksanakan pelayanan ibadah streaming sambil menunggu keputusan pemerintah lebih lanjut. Cara mengaturkan persembahan bagi warga jemaat untuk gereja, baik persembahan mingguan, bulanan, dan ucapan syukur, bisa disampaikan melalui beberapa cara, yaitu memberikan langsung dan atau disampaikan oleh majelis koordinator Komsel. Yang kedua, jemaat datang langsung ke gereja dan dimasukkan ke kotak persembahan yang disediakan di gereja pada jam kerja Rabu, Jumat, dan Sabtu pukul 9 sampai dengan pukul 16. Yang ketiga, disampaikan melalui transfer ke nomor rekening GKJ Kemuliaan atas nama Ibu Ana Kristianti. Nomor rekening dapat dilihat pada lembar berita gereja. Pada hari ini, Minggu tanggal 20 Desember, ibadah streaming akan dilayani oleh Saudara Yokanan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Demikian juga terima kasih untuk jemaat yang bertugas dalam pelayanan ibadah streaming hari Minggu ini dan juga tim pendukung multimedia. Berita gereja yang lain dapat dibaca pada lembar berita yang telah disediakan majelis. Demikian berita gereja ini disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita bersama memasuki ibadah streaming. Umat Tuhan kekasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengikuti prosesi penyalaan lilin pada Minggu Advent yang keempat. Umat Tuhan yang terkasih, tema ibadah kita Minggu Advent keempat 20 Desember 2020 ini, penerus tahta Daud. Saudaraku, ingatlah, kita dengan apa disampaikan oleh Paulus demikian. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dari Galatia pasal keempat ayat 4 dan 5. Ya, waktunya sudah hampir tiba. Sang Juru Selamat akan segera datang. Marilah kita memuji Tuhan. Dari NKP 53 bait yang pertama, Gapuramu tinggikanlah. Marilah ibadah Advent yang keempat ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa
pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Saudaraku, 4 buah lilin sudah dinyalakan. Hal itu menandai bahwa kita telah memasuki Minggu Advent yang keempat. Lilin keempat Advent yang berwarna ungu itu diberi nama Candle of Love atau Angel Candle, yang artinya lilin kasih atau lilin malaikat. Lilin ini menyimbolkan kedamaian. Lilin ini juga mengingatkan kita akan kabar yang dibawa oleh malaikat. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Memasuki Advent keempat ini, kita akan menggumuli tema penerus tahta Daud. Melalui tema ini, kita diajak bersama untuk tetap meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah penggenapan janji Tuhan, bahwa Ia akan menjadi besar dari tahta Daud, bapa leluhurnya, akan dikaruniakan kepadanya. Dengan demikian, maka kita akan semakin sungguh di dalam menantikan kedatangannya yang kedua. Nyanyian umat Kidung Jemaat 81 bait yang pertama, O datanglah Immanuel. Saudaraku, marilah kita mengakui dosa-dosa kita. Kita saat teduh sejenak. Ya Tuhan, berbagai pengalaman kehidupan telah kami lalui. Kami merasakan bahwa ketika kami berhadapan dengan keterpurukan, kegagalan, dan kehancuran, kami menjadi tidak berdaya. Kami hanya terdiam di dalam kesesakan hati kami. Dosa telah menyilaukan kami, sehingga kami tidak dapat mencari kasih-Mu ya Tuhan. Ketika kami melihat dengan lebih teliti, maka kami menemukan bahwa banyaknya persoalan yang kami alami ini adalah akibat dari ketidaktaatan kami kepadamu. Bahkan alam yang seharusnya kami jaga dan lestarikan, justru kami rusak. Sesama yang seharusnya kami kasihi dan lindungi, justru kami sakiti hatinya. Kami sadar bahwa bencana alam dan bencana kemanusiaan disebabkan karena ketamakan kami yang tidak pernah mampu merasa cukup. Satu teduh sejenak. Walaupun demikian, kami tetap percaya bahwa Engkau tidak membiarkan kami jatuh dalam kehancuran. Kasihanilah kami ya Tuhan. Mampukan kami untuk mengisi hasrat kami dengan kasih-Mu, sehingga kami dapat berbagai menjadi alat pembaruan, agar wajah kehidupan dunia ini semakin ramah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Nyanyian pengakuan dosa dari PKJ 40, bait yang pertama, kasihanilah aku yang lemah. Saudaraku yang terkasih, berita anugerah pada hari ini terambil dari Yesaya 12 ayat yang pertama sampai ketiga. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sungguh Sang Immanuel telah datang untuk mengubahkan yang rusak menjadi baru. Marilah kita juga saling mengasihi dan saling mengampuni dengan saling memberi salam damai sambil menyanyikan lagu Bersukacitalah Selalu. Marilah sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita memohon pertolongan dari Tuhan dengan menyanyikan lagu dari PKJ nomor 270 bait yang pertama, Isilah mataku dengan citra salib-Mu. Dengan kasih-Mu penuhi
Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan berfirman melalui hamba-Nya, sebagaimana ada di dalam 2 Samuel 7 ayat 1-11 dan 16. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu di kandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini, tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagaimana kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel? Demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi bacaan tadi dengan Mazmur 89 ayat 1-4, dilanjutkan ayat 19-26 yang akan kita nyanyikan secara berbalasan. Umat Tuhan, kami undang untuk berdiri.
akan duduk kembali. Inilah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita berdasarkan bacaan dari Roma pasal 16 ayat 25 sampai 27. Segala kemuliaan bagi Allah. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil kita pada hari ini terambil dari Lukas 1 ayat yang 26 sampai 38. TPLAI memberikan judul pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Janganlah takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang hendaklah engkau namai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah yang mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan berbahagia meskipun kita sama-sama sedang berada di masa yang sulit karena pandemi. Tidak terasa saat ini kita telah memasuki minggu Advent yang keempat. Itu artinya sebentar lagi kita akan menyambut hari yang telah kita nantikan bersama, hari yang penuh dengan sukacita, yaitu hari Natal. Nah, di dalam kesempatan kali ini, di dalam minggu Advent yang keempat ini, kita kembali diajak untuk merenungkan, kita kembali diajak untuk mencoba berefleksi dari kisah pemberitaan kelahiran Yesus melalui Injil Lukas pertama ayat 26 sampai ke 38. Jemaat yang dikasihi Allah, di dalam rangkaian bacaan kita pada hari ini, kita dapat melihat bahwa Allah telah memilih Maria untuk menggenapi janjinya kepada Daud. Kemudian pertanyaannya adalah, sebetulnya apa janji Allah kepada Daud? Nah, janji Allah kepada Daud
itu bisa kita simak dari salah satu bacaan kita hari ini, yaitu dari 2 Samuel 7 ayat yang ke-12. Nah, singkat cerita pada 2 Samuel 7 terlihat bahwa Daud merasa kerajaan Israel sedang atau sudah aman, sudah tentram, sudah nyaman, sudah stabil, semuanya sudah baik-baik saja. Kemudian Daud merasa bahwa dia perlu membangun rumah bagi Tuhan. Nah, keinginan Daud ini terkait erat dengan keberadaan tabut perjanjian sebagai lambang kehadiran Tuhan. Nah, yang menarik di sini adalah bagaimana tanggapan Tuhan mengenai keinginan Daud. Menanggapi hal itu, Tuhan mengatakan kepada Daud bahwa bukan Daud yang akan menegakkan rumah bagi Tuhan, tetapi Tuhanlah yang akan menegakkan rumah atau keluarga bagi Daud. Nah, inilah janji Allah kepada Daud. Jadi janji Allah kepada Daud itu sudah tertulis di Perjanjian Lama melalui 2 Samuel 7. Lalu kemudian mari kita lihat dari bacaan Injil kita hari ini, yaitu dari Lukas 1 ayat yang ke-27. Di sana dikatakan bahwa Yesus lahir sebagai keturunan Yusuf. Yang dikatakan pula di ayat itu bahwa Yusuf merupakan keturunan Daud. Nah, dari sini sampai di sini kita telah sama-sama dimantapkan, kita telah sama-sama diyakinkan kembali bahwa Allah telah menggenapi janjinya pada Daud, bahwa Tuhan Yesus adalah benar-benar keturunan Raja Daud. Sehingga pemilihan Allah untuk menjadikan Maria sebagai jalan kelahiran Mesias bukanlah sebuah keputusan yang sembarangan. Allah memutuskan untuk menjadikan Maria sebagai jalan kelahiran Mesias sebagai tanda, sebagai penggenapan janjinya kepada Daud di masa lalu. Itu adalah poin pertama yang bisa kita refleksikan, yang bisa kita renungkan mengenai pembacaan Injil. Lalu poin yang kedua yang bisa sama-sama kita renungkan dan bisa kita pelajari adalah terkait dengan kesediaan Maria untuk dipakai oleh Allah. Maria ini sungguh luar biasa karena Maria bersedia untuk digunakan Allah sebagai jalan lahirnya Mesias. Menjadi lebih luar biasa lagi karena kesediaan Maria bukanlah tanpa resiko. Tentu Maria memiliki resiko yang sangat besar. Nah, resikonya apa? Resikonya adalah pada masa waktu itu, kita bayangkan saja Maria ini belum menikah. Maria hanya bertunangan. Lalu kita bayangkan bagaimana jika orang-orang, tetangga-tetangganya Maria pada waktu itu mengetahui bahwa Maria mengandung, dan mereka tidak mengetahui bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Artinya tetangga-tetangga kemudian akan berasumsi liar. Mereka akan berasumsi bahwa Maria hamil di luar nikah. Itu jika mereka tidak mengetahui bahwa Maria telah mengandung dari Roh Kudus. Nah, ini menjadi sebuah persoalan yang besar jika tetangga-tetangga Maria tidak mengetahui bahwa anak yang dikandung Maria adalah dari Roh Kudus. Nah, persoalannya di mana? Persoalannya adalah pada masa itu hukum Taurat menyatakan, yang kita bisa lihat dari Ulangan 22 ayat 23 sampai 24, apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati gadis itu. Karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak dan laki-laki itu, karena ia telah memperkosa istri sesamanya manusia. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Nah, dari sini bisa betul-betul, sekarang kita bisa betul-betul memahami resiko besar apa yang ditanggung oleh Maria. Maria mengandung, Maria memang sudah bertunangan dengan Yusuf, tapi hanya sebatas bertunangan, jadi belum menikah. Masih bertunangan, tetapi Maria sudah mengandung.
Lah kalau orang-orang tidak mengetahui bahwa yang dikandung adalah dia mengandung dari Roh Kudus, maka dari mana lagi dia mengandung? Sudah pasti mengandung dari tunangannya. Jadi kira-kira ada semacam suzon gitu. Nah kalau dia ketahuan, dia bisa dirajam sampai mati oleh orang-orang pada masa itu. Nah dari sini kita bisa sama-sama belajar bahwa Maria berada di dalam sebuah situasi yang sangat berbahaya bagi keselamatan dirinya. Masyarakat Nazaret, masyarakat pada masa waktu itu dapat menghukum Maria dengan hukuman rajam. Tetapi yang menarik adalah bagaimana Maria menanggapi berita dari malaikat. Maria menanggapi berita dari malaikat itu bisa kita lihat dari ayat yang ke-38. Tanggapan Maria adalah tanggapan yang mungkin mudah untuk diucapkan tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Maria mengatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Jadi Maria sudah memposisikan diri sebagai hamba Tuhan. Jadi meskipun resiko yang harus dia tanggung itu besar, meskipun ada resiko-resiko yang siap menerkam dia kapanpun, dia tetap mempercayakan rencana Allah, dia tetap mempercayakan semuanya kepada Allah, karena dia memposisikan diri sebagai hamba. Dan dari jawaban ini pula, kita bisa melihat bahwa Maria betul-betul mengedepankan apa rancangan Allah. Meskipun resikonya besar, kalau Allah yang menginginkan, Maria tetap akan melakukannya. Maria telah menonjolkan ketaatannya yang mutlak dan siap menanggung resiko demi terlaksananya kehendak Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah selama ini kita telah mengedepankan Allah, telah mengedepankan ketaatan kita pada Allah demi terlaksananya kehendak Allah, atau kita selama ini masih mengedepankan ego dan keinginan diri kita sebagai manusia yang hidup di dunia? Nah, jemaat yang dikasihi Allah, di minggu Advent yang keempat ini kita telah kembali diyakinkan sekaligus diingatkan. Kita telah diyakinkan bahwa kelahiran Yesus adalah penggenapan janji Allah sebagai penerus tahta Daud. Allah telah berjanji yang bisa kita baca di 2 Samuel 7, kemudian digenapi di Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Lalu kita juga telah diingatkan, kita bisa belajar dari Maria untuk bersedia meletakkan kehendak Tuhan di atas segala-galanya. Kita telah diingatkan untuk mengesampingkan ego kita, mengesampingkan apa yang kita inginkan, dan mengutamakan apa yang diinginkan oleh Allah agar kehendak Allah dapat terjadi di dunia ini. Selamat memasuki minggu Advent yang keempat. Semoga kita dapat menyongsong minggu Advent ini dengan penuh bahagia dan penuh kesetiaan. Amin.
Saudara-saudaraku, dengan terus meyakini bahwa Tuhan Yesus telah melakukan karya bagi kemanusiaan di dunia ini, maka marilah kita mengakui iman kita melalui pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat terkasih, kami silakan duduk kembali. Marilah kita bersama-sama memanjatkan doa syafaat. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surgawi yang mulia, kembali saat ini kami menghadap kehadirat-Mu, kami hendak mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat serta penyertaan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, mungkin pada saat ini ada beberapa dari saudara kami yang tengah mengalami sakit penyakit. Tolong Engkau berkati, tolong Engkau angkat penyakitnya, Engkau sembuhkan mereka agar mereka dapat kembali hidup seperti semula, dapat kembali beraktivitas seperti biasanya, dan tentu saja kembali berbahagia. Tak lupa kami juga memohon untuk Engkau agar tetap memberkati saudara-saudara kami, anak sekolah, dan saudara-saudara kami yang tengah bekerja, baik bekerja dari rumah maupun sudah memulai bekerja di kantor. Tolong Engkau berkati, tolong Engkau lindungi mereka agar mereka dijauhkan dari segala sakit penyakit, dijauhkan dari segala virus, termasuk virus corona. Kami percaya Engkau akan menolong dan memberkati kami agar kami terhindar dari segala hal yang buruk. Ya Tuhan, mungkin beberapa dari kami, beberapa dari saudara-saudara kami, sesama kami manusia, saat ini ada yang tengah atau telah terjangkit virus COVID. Tolong Engkau berkati, tolong Engkau pulihkan, Engkau naikkan kembali imunitas mereka agar virus yang ada di dalam tubuh mereka cepat hilang, cepat mati, dan mereka pun dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Pun berikanlah kesabaran bagi keluarganya yang mungkin tengah menjaga mereka dengan penuh ketenangan, dengan penuh kesetiaan dan pengharapan bahwa keluarganya akan pulih dari virus. Pun Engkau berkati tenaga medis yang merawat, tolong Engkau berikan kekuatan, tolong Engkau berikan kesabaran dan ketabahan dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk membasmi virus corona. Juga berikanlah hikmat dan kebijaksanaan bagi pemerintah kami agar mampu membuat kebijakan, mampu memutuskan segala keputusan untuk penanggulangan pandemi, agar pemerintah kami dapat mengupayakan segalanya semaksimal mungkin sehingga pandemi virus corona dapat selesai dan hilang dari Indonesia. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat apa yang dinyatakan firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-7. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu,
dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Kita akan menyanyikan lagu persembahan dari Kidung Jemaat 286 ayat yang pertama. Bumi dan langit pujilah. Marilah umat Tuhan kita bangkit berdiri, kita bersama berdoa untuk persembahan yang sudah kita haturkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada hari Minggu ini kami boleh menyampaikan persembahan sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan karena Tuhan sudah memeliharakan hidup kami. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan juga memelihara hidup saudara-saudara kami yang mungkin dalam kekurangan, dalam masa COVID ini Tuhan, kami tahu bahwa masa yang sulit yang harus kami lalui dan beberapa saudara mungkin harus mengalami terdampak dengan COVID ini. Tapi kami percaya bahwa Tuhan memeliharakan saudara-saudara kami juga. Terima kasih Tuhan untuk kepedulian satu dengan yang lain sehingga boleh saling perhatikan satu dengan yang lain juga. Tuhan, kami mau menyerahkan persembahan ini sebagai rasa syukur kami dan terimalah persembahan kami ini agar dapat digunakan bagi pelayanan di GKJ Kemuliaan khususnya dan juga dalam pelayanan-pelayanan kami yang lain yang perlu kami lakukan. Bapak, kami juga mau berdoa untuk Saudara Yohanan yang pada hari Minggu pagi ini sudah melayani firman di GKJ Kemuliaan. Biarlah Tuhan terus tambahkan hikmatnya dan terus Tuhan rencanakan pelayanan dia ke depan. Kami juga mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri kita akan menyanyi lagu pengutusan dari Kidung Jemaat 91 ayat yang pertama, Putri Sion nyanyilah. Rancangan Allah adalah damai sejahtera akan segera terwujud di dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menyiapkan hati untuk menyambut Dia sang penerus tahta Daud. Saudaraku, dengan tetap beriman kepada Tuhan, marilah kita arahkan pandangan kita kepada dunia. Dengan tetap berpegang pada Kristus, kami mengarahkan pandangan kami kepada dunia. Jadilah sahabat sesama, sebab kami rindu mempersaksikan Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selamanya.
Marilah kita pergi dengan damai sejahtera dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, juga anak-anak yang di rumah. Majelis Gereja Kristen Jawa Kamuliaan mengaturkan terima kasih atas kebersamaan kita dalam ibadah streaming pagi ini. Selanjutnya kita juga akan tetap melaksanakan ibadah streaming pada minggu-minggu yang akan datang selama pandemi COVID ini masih dinyatakan belum aman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.